Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan menjelaskan materi mengenai iklan dan dimensi. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami ada Sofi Alicia Permatasari, kedua ada Dina Ayu Sintia, ketiga ada Syalsabila Fajar Khairunisa, dan keempat ada Nanda Antika Fajrin. Pengertian iklan dan dimensi. Iklan adalah sebuah informasi yang berisi pesan untuk membujuk orang lain agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Iklan tak hanya untuk masalah komersial, tetapi juga dapat berisi ajakan kepada para pembacanya untuk melakukan hal-hal yang baik, seperti tidak menggunakan obat terlarang, menanam pohon, hingga tidak membuang sampah sembarangan. Iklan biasanya dipromosikan melalui televisi, radio, media sosial, majalah, dan banyak ditemukan di jalanan. Sedangkan dimensi etis adalah dimensi etis muncul ketika makanan berada di tangan konsumen, produsen, dan lingkungan manusia. Interaksi antara konsumen dengan produsen memunculkan aspek etis, yaitu hak dan kewajiban serta tanggung jawab moral. Prinsip-prinsip iklan dan dimensi etis. Ada beberapa prinsip dasar iklan, antara lain 1. Adanya pesan tertentu. 2. Dilakukan oleh komunikator. 3. Dilakukan dengan cara non-personal. 4. Disampaikan untuk khalayak tertentu. 5. Dalam penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan cara membayar. Dan 6. Penyampaian pesan tersebut dilakukan dengan mengharapkan dampak tertentu pada masyarakat. Berikut adalah prinsip dimensi etis dalam iklan. Yang pertama, iklan tidak boleh menyampaikan informasi yang palsu atau hoax dengan memperdaya konsumen. Yang kedua, iklan wajib menyampaikan semua informasi tentang produk yang diiklankan. Yang ketiga, iklan tidak boleh mengarah pada unsur pemaksaan. Dan yang keempat, iklan tidak boleh mengarahkan pada tindakan yang bertentangan dengan moralitas. Fungsi-fungsi iklan. 1. Mempromosikan produk. 2. Memberi informasi. 3. Membujuk audiens. 4. Menjaga agar merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. 5. Penambahan nilai. 6. Sebagai pendamping. Dan 7. sebagai kompetisi. Jenis-jenis iklan. 1. Iklan konsumen atau consumer advertising. 2. Ada iklan antar bisnis. 3. Ada iklan eceran atau retail advertising. 4. Iklan lowongan kerja atau recruitment advertising. 5. Iklan langsung atau direct advertising. Dan 6. Ada iklan perdagangan atau trade advertising. 7. Iklan keuangan atau financial advertising. Manfaat-manfaat iklan. Manfaat iklan bagi produsen, yang pertama ada meningkatkan volume penjualan, yang kedua membantu pengenalan produk-produk baru, yang ketiga membantu menciptakan citra dan reputasi iklan, dan yang keempat memperlancar permintaan produk. Manfaat iklan bagi salesman, yang pertama ada memperkenalkan produk menjadi sangat mudah dan nyaman. Yang kedua, iklan menyiapkan lahan yang diperlukan bagi seorang penjual untuk memulai karyanya secara efektif. Kemudian yang ketiga, penjual dapat menimbang efektivitas iklan ketika dia melakukan kontak langsung dengan konsumen. Manfaat iklan untuk pedagang atau pengecer, yang pertama, memastikan penjualan lebih ekonomis. Yang kedua, meningkatkan reputasi pedagang dan pengecer. Ketiga, meningkatkan tingkat perputaran saham. Bagi para konsumen, iklan berfungsi sebagai iklan modern sangat informatif. Yang kedua, iklan menekankan kualitas.
Dan yang ketiga, memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk membandingkan kualitas. Tujuan iklan. Yang pertama, memperkenalkan produk baru kepada konsumen. Yang kedua, menciptakan permintaan. Yang ketiga, menghadapi persaingan. Yang keempat, meningkatkan kemungkinan produk diterima di pasar. Dan yang kelima, menginformasikan tentang perubahan kepada pelanggan atau konsumen. Yang keenam, menghadapi iklan pesaing. Yang ketujuh, membatasi pesaing baru. Tujuan dimensi etis. Yang pertama, untuk memperoleh orientasi kritis berhadapan dengan moralitas yang susah dimengerti. Untuk yang kedua, menampilkan keterampilan intelektual, yaitu keterampilan untuk berargumentasi secara rasional dan kritis. Adapun ciri-ciri iklan, yaitu pesan atau informasi disampaikan secara komunikatif dan informatif. Kemudian menggunakan kata-kata yang persuasif agar lebih menarik bagi orang lain. Yang ketiga, menggunakan kata-kata atau bahasa yang tepat, sopan, logis, dan mudah dimengerti oleh masyarakat sebagai target marketing. Kemudian menjelaskan tentang produk atau jasa dan cara kerjanya. Oke, next. Ke syarat-syarat iklan. Ada yang pertama, iklan harus bersifat proporsional, objektif, dan jujur. Dan yang kedua, iklan harus bersifat informasi yang jelas, padat, dan mudah dimengerti. Iklan harus dikemas dengan menarik, dan iklan sebaiknya tidak menyinggung, menyakiti, atau merendahkan pihak ataupun produk lain sebagai pesaing. Beberapa persoalan etis. Yang pertama, merongrong ekonomi dan kebebasan manusia. Kemudian yang kedua, menciptakan kebutuhan manusia dengan akibat manusia modern menjadi konsumtif. Adapun yang ketiga, membentuk dan menentukan identitas dan citra manusia modern. Dan yang keempat, merongrong rasa keadilan sosial masyarakat. Selanjutnya, makna etis. Iklan yang membuat pernyataan yang salah atau tidak benar oleh pembuat iklan dan produsen barang tersebut dengan maksud memperdaya atau mengecoh konsumen adalah bentuk sebuah tipuan, dan arena itu dinilai sebagai iklan yang tidak etis dan etika. Terima kasih. Sekian materi yang bisa disampaikan oleh kelompok 11. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.